Halo para penggemar fisika, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai percepatan sentripetal untuk benda yang bergerak melingkar. Kita tahu bahwa percepatan sentripetal itu dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R, di mana V itu adalah kecepatan linier dari benda itu dan R adalah jari-jari lintasannya. Nah, dari mana rumus ini? Kita akan membuktikannya. Misalkan saya memiliki benda yang bergerak melingkar, seperti ini ya, bergerak melingkar dengan jari-jari R. Suatu saat benda ini posisinya di titik A, vektor posisinya adalah R1 dengan kecepatan linier V1. Kemudian dia berpindah menempuh busur ke posisi B. Nah, vektor posisinya R2 dengan kecepatan linier V2. Sekarang kita bisa menggeser vektor-vektor dari V1, V2, R1, R2 ini. Jadi kalau kita geser, perhatikan sudutnya dulu ya. Ini sudutnya kan theta ya. Kalau ini sudutnya theta, karena ini segitiga siku-siku, maka di sini adalah 90 min theta. Sedangkan sebelahnya adalah theta. Karena ini tegak lurus ya. V1 dengan R1. Jadi kalau yang di sini 90 min theta, yang di situ berarti theta. Nah, kalau saya pindahkan vektornya V2, V2 ini bisa digeser ke sini. Lalu digeser ke sini boleh ya. Memindahkan vektor itu dengan cara besarnya tidak berubah, arahnya pun tidak berubah. Jadi ini saya pindahkan sini boleh, karena arahnya sama, besarnya juga sama gitu ya. Terus kemudian V1 ini juga saya pindahkan, saya geser ke sini boleh, digeser ke situ boleh. Perhatikan arahnya sama kan? Nah, sedangkan besarnya juga sama. Nah, sudut antara cepitan V1 dengan V2 itu adalah theta gitu kan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi sudah saya jelaskan ini 90 min theta, sebelahnya itu theta karena R1 dengan V1 itu tegak lurus. Nah, sekarang kalau kita mencari berapa perubahan kecepatan itu V2 dikurangi V1. Jadi kalau saya tunjukkan vektornya arahnya ke sana, inilah perubahan kecepatannya. Nah, sedangkan kita geser juga sekarang vektor posisi R1, R2. R1 itu kita geser ke sini, sedangkan R2 kita geser ke situ. Jadi ini sudutnya juga theta kan, sama. Lihatlah arah vektor sama. Nah, besarnya juga sama. Itu cara menggeser vektornya. Nah, sedangkan perubahan posisinya atau perpindahannya adalah ini vektornya. Saya beri simbol delta R. Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini benda bergerak melingkar. Pasti nanti nilai dari R1 itu sama dengan R2, yaitu sama dengan jari-jari lingkaran. Pasti ya. Kalau kita ambil limit theta mendekati 0, jadi sangat kecil sekali sudut theta ini, maka sudah pasti nanti V1 itu akan sama dengan V2. Saya namakan aja V ya, seperti itu. Perhatikan segitiga ini ya, ini kan sudutnya sama. Nah, berarti kalau begitu bisa dikatakan segitiga yang atas dengan yang bawah ini adalah sebangun. Jadi kalau sebangun kita bisa melakukan perbandingan. Jadi kalau kita lihat perbandingannya delta R dibanding dengan R1 itu akan sama dengan delta V ya dibanding dengan V1. Tentu saja perbandingan ini dengan asumsi bahwa theta itu mendekati 0. Limit theta mendekati 0, tadi kan V1-nya sama dengan V ya. Nah, sekarang kita ambil limit theta mendekati 0 dari delta R per R1. Nah, ini sama dengan delta V per V1. Nah, kalau limit theta diambil mendekati 0, nanti bentuknya jadinya diferensial di R per R1-nya kan R. Nah, terus kemudian delta V per V1, delta V-nya jadi dV, sedangkan V1-nya itu jadi V, begitu. Lalu kedua ruas ini saya kalikan dengan 1/dt. Jadi kalau begitu, yang ruas kiri jadi dr per dt, ya, dikalikan dengan 1/r, sedangkan ruas kanannya itu 1/v dv per dt, seperti itu. Nah, turunan posisi terhadap waktu tidak lain adalah kecepatan. Nah, ini kali 1/r, 1/v,
dV per dt itu adalah percepatan. Nah, jadi sehingga kita memiliki bahwa A itu nilainya adalah dikalikan silang ya. Jadi V kuadrat per R. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus percepatan V kuadrat per R. Nah, arahnya kemana percepatan ini? Nah, sekarang bayangkan kalau tetanya itu terlampau kecil. Kalau ini mendekati 0, maka V2 vektornya akan sangat dekat dengan V1, berimpit dengan V1 gitu ya. Ekstremnya berimpit dengan V1 kalau tetanya mendekati 0. Jadi kalau begitu nanti vektor perubahan kecepatan ini akan tegak lurus dengan V1. Jadi kalau tegak lurus dengan V1 itu artinya bahwa vektor delta V ini, saya geser ke sana ya, saya geser tegak lurus dengan V1, berarti arah delta V itu akan menuju pusat lingkaran. Nah, karena percepatan itu perubahan kecepatan tiap satuan waktu, ya otomatis percepatan itu akan menuju pusat lingkaran. Nah, karena percepatan menuju pusat lingkaran itu dinamakan sebagai percepatan sentripetal. Simbolnya adalah AS. Nah, sekarang kita sudah bisa tersenyum lebar. Bahagia karena percepatan sentripetal sudah kita temukan rumusnya. Ternyata pembuktiannya tidak terlampau sulit. Jadi percepatan sentripetal dirumuskan V kuadrat per R, di mana V itu adalah kecepatan linier dari benda yang bergerak melingkar, R itu jari-jari lingkaran, sedangkan AS percepatan sentripetal diberi satuan meter per sekon kuadrat.